Yayasan Kartika Jaya Koordinator 41 Sampit, Cabang 17 Tanjung Pura, menggelar peresmian renovasi pembangunan TK Kartika 1722 bertempat di halaman TK Kartika 1722, Jalan Kasuari 4, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat 11 November 2022. Kegiatan yang dihadiri oleh Komandan Kodim 1015 Sampit dan juga selaku pembina Yayasan Kartika Jaya Koordinator 45 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP, Ketua Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana Cabang 41, Nyonya Parah Abdul Hamid, Ketua Yayasan Kemala Bayangkari 18, Ririn Sarpani, COO PT Rimba Mandiri Utama Reza Kusuma Atmaja, Bunda PAUD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Hajah Lesti Afianti, Magister Psikologi, Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal Arif SPD, Ketua IGTKI Kabupaten Kota Waringin Timur Mariatul Kiptiah, Kepala Sekolah TK Kartika 1722, serta anggota Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana Cabang 41 dan tamu undangan lainnya. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana Cabang 41, Nyonya Parah Abdul Hamid, beliau mengutarakan bahwa Taman Kanak-kanak adalah jalur formal pendidikan untuk anak usia dini. Di Taman Kanak-kanak inilah saatnya anak-anak diperkenalkan dengan stimulasi 6 aspek perkembangan anak, yaitu nilai agama dan moral, bahasa, fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan saya cintai Bapak Dandim 1015 Sampit dan juga selaku pembina Yayasan Kartika Jaya Koordinator 45 Sampit, Letkol Infanteri Abdul Hamid, yang saya hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kepala Pendidikan Non-Formal Bapak Arif Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Ketua Yayasan Kemala Bayangkari 18 Bunda Ririn Sarpani, yang kami hormati Bapak Reza Kusuma Atmaja selaku COO PT Rimba Makmur Utama. Turut hadir di hadapan kita juga Bapak Taryono Darusman dan Bapak Wempi Arizona. Yang saya hormati Ketua IGTKI Kabupaten Kotim Bunda Mariatul Kiptiah Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bunda PAUD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Bunda Hajah Lesti Afianti Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, para hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selaku insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan peresmian renovasi pembangunan TK Kartika 1722 Yayasan Kartika Jaya Koordinator 45 kami ulangi, Koordinator 41 Sampit dan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, Taman Kanak-kanak merupakan jalur formal pendidikan untuk anak usia dini. Di Taman Kanak-kanak inilah saatnya anak-anak diperkenalkan dengan stimulasi 6 aspek perkembangan anak, yaitu nilai agama dan moral, bahasa, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan seni, yang dapat mereka lakukan dengan cara bermain sambil belajar. Dengan latar belakang tersebutlah Yayasan Kartika Jaya Koordinator 41 memandang perlu adanya renovasi TK Kartika 1722 guna mendukung sarana bermain dan belajar untuk anak didik kami. Sehingga diharapkan dalam kegiatan tersebut dapat berjalan lebih maksimal.
Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dandim 1015 Sampit dan PT Rimba Makmur Utama dan semua pihak yang terkait yang telah membantu dan mendukung pembangunan sekolah ini sehingga dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Saat ini renovasi pembangunan TK Kartika 1722 telah selesai masa pengerjaannya. Untuk itu bagi pihak-pihak yang dipercaya untuk mengolah TK Kartika ini agar mengutamakan dan lebih meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan. Marilah laksanakan tugas kita dalam kapasitas masing-masing untuk dapat lebih semangat dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan dan tentu saja menjaga bersama sarana dan prasarana yang ada. Demikian sambutan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabek salamat lingkungan latai, salam sawujud kalian dan marempang. Hadir kata lima bacuramin kasuraga, sehat kajuata. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan dalam diwakili oleh Pak Arif. Yang saya hormati COO PT Rimba Makmur Utama beserta rombongan serta tim. Yang saya hormati, saya cintai Bu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Kodim 10 Sampit, selaku juga Ketua Yayasan. Yang saya hormati juga Ibu Ketua Bayangkari. Selanjutnya yang saya hormati juga pengurus yayasan maupun pengajar pendidik dari TK Kartika. Selanjutnya saya mohon maaf juga bagi yang belum sempat saya sebutkan. Pertama-tama adalah kita panjatkan pujian syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan peresmian renovasi TK Kartika Kodim 1015 Sampit. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak PT Rimba Makmur Utama atas support, dukungan dan bantuannya sehingga renovasi ini dapat terlaksana dengan baik. Kami ceritakan sedikit prosesnya ini. Jadi berawal dari obrolan di tempat tidur sama istri Pak, kurang lebih 4 bulan yang lalu. Istri bercerita, itu Pak, kondisi TK kok kayaknya cukup memprihatinkan. Apalagi ada laporan dari guru ada hewan jelata itu udah mulai masuk kelas. Saya kaget, memang itu sudah proses saya 6 bulan, 6-7 bulan menjabat. Saya akui pada saat itu saya tidak terlalu terfikirkan melihat kondisi TK, karena saya pikir semua berjalan begitu saja. Setelah saya mendapat laporan dari istri, saya langsung cek, oh ternyata betul-betul memang mengkhawatirkan. Jadi kondisi TK ini bangunannya semuanya full Pak, bangunan kayu awalnya. Sehingga dengan kondisi cuaca, hujan panas, mungkin juga perawatan yang minim, sehingga kayu yang ada itu sudah mulai keropos. Sehingga saat itu saya berpikir bagaimana caranya ini bisa saya segera perbaiki. Walaupun di pikiran saya pada saat itu ada beberapa alternatif. Saya tanya sama yayasan, sama istri saya, itu yayasan punya anggaran nggak untuk perbaikan? Aduh, belum apa-apa udah aduh duluan Pak. Ini juga saya, aduh, sudah nggak bisa jalan, udah aduh duluan. Jadi salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama kami dari pihak PT RMU mengucapkan terima kasih sudah diundang dalam acara ini. Senang sekali bisa melihat apa yang kami bantu sedikit sudah menghasilkan. Tapi saya ingin cerita sedikit saja ya, ini langsung aja.
Jadi kita tuh sebenarnya bekerja sama dengan Pak Dandim tuh udah di berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah pencegahan kebakaran hutan. Jadi kami itu perusahaan yang agak unik. Kami itu perusahaan yang kerjanya menjaga hutan dan merestorasi hutan. Jadi ini agak berbeda. Tapi samanya di sini sama Pak Dandim, bahwa kita berorientasi ke masa depan. Kita dengan seperti yang Pak Dandim katakan, kita melakukan investasi di anak-anak TK, itu kita akan naik manfaatnya di masa depan. Dan kami rasa ini penting sekali karena juga di perkembangan usia TK ini yang disampaikan Ibu Ketua Yayasan, perkembangan imajinasi itu penting. Makanya kan harus bermain, belajar sambil bermain. Dan ketika kita ingin melakukan hal yang sifatnya melestarikan lingkungan atau memperbaiki lingkungan, kita perlu imajinasi itu. Kita perlu banget imajinasi itu. Jadi justru pentingnya dibangun di sini karena ketika kita masih kecil, kita kan berani berimajinasi. Semakin kita melanjutkan pendidikan, kadang-kadang imajinasinya semakin kurang justru karena harus begini. Jadi mungkin disinilah untuk imajinasi tersebut. Jadi sekali lagi saya singkat kata aja, kami siap membantu dan Pak Arief. Kami juga akan melihat, kami kebetulan di kecamatan di Kabupaten Kotim itu kami di 21 desa Pak, bekerja sama. Jadi mungkin satu-satu kami sampaikan. Kami sudah mulai dengan pendidikan lingkungan. Jadi kami ada komik-komik tentang kebakaran hutan dan segala macam, jadi kami bisa mulai bekerja sama. Mungkin itu dari saya, singkat saja, karena pasti bapak-bapak, ibu-ibu ada kesibukan lain. Terima kasih sekali lagi atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Kepala Sekolah dan pengajar, dari pers juga ada, saya lihat ini dari Sapi TV ya Bu ya. Kemudian tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mohon maaf pagi hari ini Ibu PLT Kepala Dinas tidak bisa hadir ke tengah kita, tapi beliau mengirimkan salam hangat untuk kita semua yang ada hadir di kesempatan ini. Saya diminta beliau kemarin sore untuk menghadiri kegiatan ini karena pada saat yang bersamaan kalau tidak salah beliau keluar kota. Jadi sebagai gambaran, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur hanya punya 4 sekolah negeri dari 319 TK yang ada di Kota Waringin Timur. Jadi jujur saja kami di Dinas Pendidikan, terutama di bidang pembinaan PAUD dan PNF, kalau dikirim di proposal Pak Dandim nggak bisa banyak cerita. Bahkan kalau Bapak sempat lihat sekolahan milik Pemkab Kotim saja, itu mungkin lebih bagus. Jadi kita jujur saja Bu ya, kita jujur saja, mungkin lebih bagus TK Kartika ini daripada TK yang milik pemerintah daerah. Karena kita di pemerintah daerah sendiri, terutama kami di bidang pembinaan PAUD dan bahwa bangunan yang ada itu bukan bantuan dari pemerintah daerah, itu bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN. Cuma memang saya kepengen sebenarnya kemarin pembangunan itu diserahkan swakelola. Sebab saya yakin kalau dana itu diswakelolakan, bangunan akan pasti lebih bagus dari itu. Pasti akan lebih bagus. Yakin saya, Pak Dandim pasti akan bilang, itu kalau kurang tambahin kan gitu. Yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
dan Selasa. Yang kedua, seragam busana muslim diperagakan oleh Ananda Muhammad Akbar dari kelompok B3. Seragam ini digunakan untuk setiap hari Rabu. Yang ketiga, seragam batik diperagakan oleh Ananda Nabila Sarefa dari kelompok B2. Seragam ini digunakan untuk setiap hari Kamis. Yang keempat, seragam olahraga diperagakan oleh Agastya Swastika Sanang dari kelompok B1. Seragam ini digunakan setiap hari Jumat. Dan yang terakhir, seragam loreng atau tentara diperagakan oleh Muhammad Dion Rifano. Silakan kembali untuk anak-anak. Dalam acara peresmian renovasi pembangunan Kartika 1722. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang engkau ridhoi. Dan hanya kepadamu lah kami memohon ampunan serta mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Robbat jubalna apusana wa ilam takbir laha wartarhamna lahu kunana minar qosir. Rabbana taqabbalna innaka antat tawwabur rahim. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Kemudian ini Bu. 1, 2. Dilanjutkan dengan pembantingan pita. Satu, dua, tiga. Dan foto bersama. Kemudian 1, 2. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini tanggal 11 November 2022 kami melaksanakan peresmian renovasi gedung TK Kartika 1722 yang ada di Kota Sampit, kebetulan di bawah pembinaan Yayasan Kartika Jaya Koordinator 41 Sampit. Jadi kami melihat situasi dan kondisi TK Kartika sebelumnya yang kurang memadai untuk anak-anak melakukan kegiatan belajar mengajar, sehingga dari situ kami mengadakan suatu perubahan, yaitu dengan meminta dukungan dan bantuan dari pembina Yayasan Kartika Jaya untuk dapat membuat suatu gedung atau renovasi yang lebih memadai. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, dukungan dari berbagai pihak, dari pihak Limbah Makmur Utama yang banyak membantu dan mensupport kegiatan renovasi pembangunan ini, juga dari Kodim 1015 Sampit, tentu saja di bawah Dandim 1015 Sampit, dan juga pihak-pihak lain yang berkontribusi sehingga renovasi dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan ini bisa terlaksana dengan baik. Karena fasilitas ini sudah selesai, kemudian kami harap untuk gedung ini dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dari pihak-pihak yang mengelola, dalam hal ini sekolah, kepala sekolah. Mudah-mudahan dapat lebih menunjang kegiatan belajar mengajar siswa yang ada di sekolah ini, dan tentu saja guru-guru dan siswa lebih semangat dalam belajar mengajar. Ya. TK Kartika 1722 diharapkan kedepannya semakin maju dalam hal bangunan fisik, kualitas pendidikan, juga maju dalam toleransi dan kerukunan umat beragama melalui penerapan moderasi beragama,
penerapan moderasi beragama penting dilakukan kepada anak usia dini. TK Kartika 1722 sebagai wadah yang tepat untuk menanamkan moderasi beragama. Dengan moderasi beragama, maka tidak akan muncul sikap diskriminasi agama di kemudian hari.